mengundang teman-teman malam hari ini akan di-sharingkan atau dibagikan sebuah ide usaha yang temanya menarik banget nih menurut saya teman-teman. Ya, menurut saya menarik banget ya sedia payung sebelum hujan. Nah, maksudnya itu apa? Nah, nanti akan dibawakan oleh seorang ibu yang cantik banget nih, seorang kakak. Jadi kita datangkan jauh dari luar kota ya, dari kota Palu. Nah, ini dia. Ya, jadi Ibu Bertina Yuandira, S1 dan S2 Public Health, kemudian juga masih aktif sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Palu. Nggak berlama-lama, kita panggil Kak Bertin. Silakan Kak Bertin. Ya. Makasih Kak Dini. Suara saya jelas ya Kak Dini? Jelas ya? Oke, selamat malam teman-teman semua. Baik yang di Office 88 maupun yang hadir secara online melalui Zoom ya teman-teman. Malam hari ini saya ditugaskan nih untuk sharing ke teman-teman dengan tema yang tadi Kak Dini sudah sampaikan ya. Bagaimana menyediakan payung sebelum hujan. Nah, kebetulan di Palu sedang hujan nih gitu ya. Oke, teman-teman saya ingin berbagi slide ya. Oke, nah ini dia. Sorry, timernya dulu. Bentar ya. Oke. Nah, teman-teman pasti tahu ya, ini payung. Payung ini gunanya banyak gitu ya. Jadi hujan iya, panas iya gitu. Nah, terus saya cari-cari nih di literatur gitu ya. Apa sih arti dari sedia payung sebelum hujan? Nah, ketemulah saya ada 5 kalau saya tidak salah gitu ya. Nah, ternyata pepatah ini maksudnya sedia payung sebelum hujan itu adalah karena yang pertama tuh karena dalam hidup kita itu ketidakpastian itu pasti selalu ada. Iya sih, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita bisa semakin sadar dan waspada dalam hidup. Jadi ini nih artinya. Terus yang ketiga, agar punya rencana alternatif. Wah, banyak nih ternyata. Kemudian yang keempat, mempersiapkan mental kita sedini mungkin. Dan yang kelima, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, ini saya pas sekali nih menurut saya artinya ya pepatah ini gitu teman-teman. Karena di 2 tahun kemarin kita tiba-tiba dapat badai COVID gitu ya. Nah, terus ada beberapa dari kita dan tidak siap untuk menerima badai tersebut. Nah, ternyata memang payung itu sudah disiapkan harusnya sebelum ada badai yang datang gitu. Nah, apakah kita semua sudah siap nih payungnya, teman-teman? Kalau belum siap, bisa kita siapkan dari sekarang. Tidak ada yang terlambat. Nah, saya mau sharing nih salah satu peluang yang mungkin teman-teman bisa siapkan sebagai payung untuk menghadapi mungkin ketidakpastian itu. Karena ternyata selalu ada ketidakpastian dalam hidup gitu ya. Nah, jadi peluangnya seperti apa? Peluangnya seperti ini nih, teman-teman. Jadi peluangnya kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari yang kita sudah punya nih selama ini, teman-teman. Nah, ada kepastian angkanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau serius untuk mengambil peluang usaha ini dan konsisten dalam waktu 6 sampai 12 bulan, kita bisa mendapatkan tambahan kurang lebih 15 juta dalam sebulan. Terus kalau konsisten lagi terus sampai 3 tahun, teman-teman bisa mendapatkan tambahan nih penghasilan sebanyak 45 juta, kurang lebih seperti itu, gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman konsisten terus melakukan usaha ini sampai 2 sampai 5 tahun, teman-teman akan mendapatkan plus minus 90 juta dalam sebulan. Wow, ini banyak sekali gitu ya teman-teman, 15 juta aja sudah banyak sebenarnya. Nah, jadi ini adalah salah satu solusi teman-teman, di mana solusinya adalah kita membangun aset. Kita membangun aset, nah nanti aset ini akan menjadi passive income buat kita. Nah, buat teman-teman mungkin di dalam ruangan Zoom ini ataupun yang on-site di Office 88, mungkin sebagian besar yang hadir adalah sudah punya pekerjaan. Nah, kalau di pekerjaan kita sama dengan saya juga sudah punya pekerjaan. Nah, di pekerjaan kita, gaji kita bulan itu sudah konsekuensi logis gitu ya. Kita pasti terima gaji setiap bulan karena kita bekerja gitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi teman-teman untuk punya usaha sendiri. Nah, seperti apa usahanya gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita memotong yang namanya jalur distribusi. Nah, mungkin di antara kita semua
kalau samponya habis, sabunnya habis, itu kita belinya ke toko gitu ya. Nah, dulu juga saya seperti itu. Nah, sekarang kita memotong jalur ini. Jadi kita belanjanya langsung ke pabrik. Jadi kita melewati jalur distributor dan jalur toko. Dan kita mendapatkan potongan sampai 10%. Lumayan gitu ya, lumayan sekali. Nah, pabrik ini itu menyediakan banyak sekali produk-produk kebutuhan rumah tangga ataupun pribadi kita gitu ya, buat yang belum berumah tangga. Nah, apa saja tuh produknya? Ada sampo, ada pasta gigi, ada sikat gigi, deodoran, banyak. Ada vitamin juga, ada deterjen, sampai sabun cuci piring, teman-teman itu juga ada. Nah, lalu ada sampo mobil juga, ada food supplement, terus ada program diet. Wah, ini banyak nih sekarang lagi banyak di luar sana yang lagi mencari program diet. Nah, di pabrik ini juga menyediakan itu gitu. Nah, terus ada lagi parfum, ada lagi bedak, ada kosmetik, ada lipstik, ada obat jerawat juga, sampai penyaring air, ada filter udaranya juga, mau yang ruangan dan mobil juga tersedia, sampai pembersih multiguna. Jadi banyak sekali produk yang disiapkan oleh pabrik ini. Nah, selama ini kan kita kalau belanja ke toko itu harga barang sebenarnya sudah naik ya, cuman kita tidak tahu gitu. Nah, naiknya kurang lebih sekitar 40% lah. Nah, yang kita lakukan di sini usahanya adalah di angka 40% ini teman-teman. Jadi kita mendapatkan haknya distributor dan haknya toko. Nah, caranya bagaimana nih caranya? Nah, tertarik nih caranya seperti apa? Caranya kita membangun customer base. Jadi caranya itu kita mengalihkan belanja bulanan barang kebutuhan sehari-hari kita. Jadi kita langsung belanja ke pabriknya. Misalnya kita belanja kebutuhan rumah tangga kita 750.000. Nah, ini sedikit sih kalau menurut saya, tapi anggaplah seperti itu gitu ya. Misalnya nih paling rendah gitu, 750.000 per bulan. Lalu kemudian kita pakai produk-produk yang kita beli nih ke pabriknya. Nah, biasanya kalau kita cocok, kan kita sharing nih ke teman-teman kita. Saya belanja di sini bagus loh produknya. Nah, yang kita lakukan seperti itu gitu. Jadi kita sharing ke teman-teman kita. Nanti teman-teman kita yang juga akan sharing ke temannya kita bantu. Nah, misalnya ada 20 teman kita yang kita berbagi gitu ya. Terus dia juga suka nih dengan produk-produk yang dari pabrik tersebut. Nah, kita bantu dia sharing ke temannya, misalnya 10 orang. Misalnya ada 10 orang nih yang mau gitu ya, juga melakukan hal yang sama. Nah, terbentuklah yang namanya basis konsumen. Nah, basis konsumen ini kan mereka punya kebutuhan rumah tangga juga kan, kebutuhan bulanan. Nah, mereka belanja 750.000 per bulan, misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau free ongkir buat yang ingin free ongkir, nah belanjanya 800.000 gitu. Nah, kalau misalnya nih ada 200 orang nih yang belanja 750.000, kita dapat omset kurang lebih 150 juta. Nah, kalau 150 juta, kita bagi hasilnya lumayan banyak, 15 juta. 15 juta per bulan. Dan karena ini kita bangun aset, teman-teman jadi punya lumayan waktunya 6-12 bulan. Tapi pasti dapatnya kalau kita lakukan secara konsisten dengan menggunakan sistem. Nah, kalau misalnya teman-teman konsisten terus melakukannya sampai 2-3 tahun, teman-teman bisa mendapatkan yang tadi tuh yang bagi hasilnya 45 juta. Dapatnya dari mana? Dari basis konsumen kita yang kurang lebih 600 orang yang kemudian melakukan pindah belanja sebanyak kurang lebih 750.000 ke pabriknya gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau dapat penghasilan nih tambahan, kurang nih 45 juta, saya mau yang 90 juta. Bisa enggak ya? Bisa teman-teman, tambah saja basis konsumen kita menjadi 1.200-an dan mereka belanja memindahkan belanja bulanannya ke pabrik gitu. Maka akan terbentuk omset teman-teman sebesar kurang lebih 900 juta. Nah, kita akan mendapatkan bagi hasil yang 90 juta tadi itu gitu. Nah, ini menariknya usaha ini bisa dilakukan secara online. Wah, jadi pasti teman-teman yang di ruangan Zoom ataupun yang di onsite pasti tahu deh ya bisnis-bisnis online di luaran sana gitu ya. Sejak pandemi ini berkembang dengan pesat gitu ya teman-teman. Ada C2C, ada B2C, ada B2B, ada P2C. Nah, yang saya mau sharing malam hari ini adalah P2C teman-teman. Kenapa? Karena produknya banyak. Kemudian delivery-nya, lalu stoknya, gudang, pegawai, kemudian modalnya, sampai resikonya itu semuanya ditanggung oleh pabrik. Wah, ini menarik sekali gitu ya. Semuanya ditanggung oleh pabrik, bukan kita yang nanggung gitu. Nah, kemudian
omsetnya tidak terbatas. Kenapa? Karena produknya banyak sekali, lebih dari 500, kurang lebih 500 produk gitu. Nah, omsetnya tidak terbatas karena banyak tadi ya produknya. Nah, kemudian kendalinya kita. Jadi kita yang mengendalikan, jadi aktif gitu. Kenapa? Karena kita yang punya bisnisnya gitu, dan repeat ordernya pasti karena tadi itu kebutuhannya adalah kebutuhan yang memang kita pakai setiap hari. Sampo, pasti semua pakai sampo gitu ya, pakai odol, pakai sabun gitu dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, kemudian yang bagusnya adalah kita ada sistemnya, ada administrasinya yang canggih dan semuanya disiapkan oleh pabrik. Dan kita punya training juga. Lalu kalau teman-teman tertarik untuk menjalankan usahanya, teman-teman punya mentor. Nah, di luar sana jarang sekali ada orang yang punya bisnis dan ada mentornya. Di sini kita punya mentor dan teman-teman bisa mewariskan usaha ini gitu dan bisa pensiun. Nah, ini dari tadi bilangnya pabrik gitu ya. Siapa sih pabriknya? Nah, teman-teman kita kenalan dulu ya. Nah, coba saya mudah-mudahan suaranya masuk ya. Suaranya masuk kan ini? Untuk KBTN silahkan. Oke, nah ini adalah salah satu toko MW. Jadi teman-teman tadi tuh MW, pabrik yang saya kenal itu adalah MW. Ini ada di Mall Kokas salah satunya. Ada kalau teman-teman masuk ke dalam ada beauty cornernya gitu ya. Nah ini ada banyak nih, teman-teman bisa coba produknya di display yang ini gitu gratis. Nah terus bisa juga cek tes kulit, konsultasi itu juga gratis. Lalu teman-teman juga bisa untuk tes kesehatan juga, konsultasi juga di sana, dan itu juga bisa didapatkan secara gratis tuh teman-teman. Nah, ini banyak sekali display produknya, ada home care, ada personal care. Nah, ini yang penyaring udara. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini yang home care-nya. Kemudian ada sabun pencuci mobil juga, ini yang personal care-nya. Nah, kemudian yang tadi nih, yang beauty care-nya juga ada. Nah, teman-teman bisa langsung belanja di situ. Ini adalah pabrik dan teman-teman bisa langsung belanja. Nanti setelah belanja ke kasir gitu ya untuk bayar. Jadi sangat simpel sekali teman-teman. Nah, ini salah satu toko kita di Mall Casablanca. Nah, ini adalah kantor MW. Nah, teman-teman yang onsite sekarang sedang berada di kantor MW. Nah, ini lounge-nya, ada ruangannya banyak gitu ya, ada meeting room-nya. Nah, teman-teman sekarang berada di ruangan meeting room yang teman-teman yang onsite gitu ya. Nah, kemudian ini ada banyak informasinya gitu. Nah, itu tentang perusahaannya teman-teman ya. Nah, MW itu sudah lama teman-teman, sudah ada sejak tahun 1959. Terus omsetnya banyak, ada kurang lebih 120 triliun, kemudian dia punya 75 laboratorium, produk-produknya banyak, ada di 100 negara lebih, kemudian semua produknya dipatenkan dan masih banyak produk-produk yang menunggu untuk dipatenkan. Nah, produknya tadi sudah teman-teman lihat sendiri ya, berkualitas tinggi, kemudian dia ramah lingkungan. Nah, ini jaminan kepuasan 100 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang menggunakan produk-produk MW, kemudian ada yang tidak cocok, nah bisa dikembalikan. Konsentrat, sehingga produknya lama habisnya gitu. Kemudian teman-teman buat yang ingin menjadikan ini sebagai salah satu payung untuk sebagai persiapan untuk menghadapi badai. Nah, teman-teman bisa memilih jadi pengusahanya. Nah, kalau teman-teman misalnya tertarik, teman-teman akan dibantu oleh 4 pilar. Jadi ada MW, ada Network 21, ada teman-teman sendiri yang memilih menjadi pengusaha, dan ada coach-nya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk memulainya? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Nah, kita di dalam komunitas Network 21 itu diajarkan cara atau langkah-langkah untuk memulai. Nah, langkah-langkahnya ada 6 langkah. Teman-teman, yang pertama adalah alasan atau cita-cita nih gitu ya. Mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini punya impian, ingin punya tabungan, ingin traveling, atau mungkin ada yang ingin sekolahkan anaknya, atau ingin sekolah lagi ke sekolah yang lebih bagus gitu ya, atau ingin melunasi hutang, atau yang ingin kemudian beribadah, atau ingin bantu orang gitu yang mungkin beberapa tahun yang lalu terkubur gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi
alasan teman-teman untuk memulai usaha ini. Karena kenapa? Karena di usaha ini kita tidak punya bosnya, teman-teman. Jadi bosnya itu adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian langkah kedua adalah daftar nama. Jadi nama-nama orang yang akan kita kenalkan tentang MW gitu, atau mungkin bisnis MW. Nah, setelah itu kita buat janji. Apa yang dilakukan berikutnya adalah kita buat janji. Nah, setelah buat janji, mungkin teman-teman yang hadir malam hari ini sudah buat janji nih dengan yang mengundang. Nah, malam hari ini teman-teman mendengarkan presentasi. Nah, kebetulan saya yang menyampaikan. Nah, dari presentasi ini teman-teman bisa memilih mau jadi pengusahanya, atau mau jadi reseller, atau hanya mau jadi pelanggan. Nah, itu pilihan teman-teman. Nah, yang kelima, pakai produknya. Jadi kalau teman-teman milih jadi pengusaha, pakai produknya. Kalau teman-teman jadi reseller, ya pakai aja produknya. Mumpung dapat diskon 10% kan. Terus kalau mau jadi pelanggan juga ya pakai saja produknya, karena produknya berkualitas. Nah, kemudian kita belajar dan gunakan alat. Nah, saya juga dulunya bukan seorang pengusaha, teman-teman, gitu ya. Saya background-nya bukan pengusaha, tapi karena di Network 21 menyediakan alatnya, saya bisa melakukan usaha ini. Nah, alatnya ada banyak, teman-teman. Ada audio, ada buku, ada pertemuan, gitu ya. Nah, yang malam hari ini teman-teman ikuti semua itu adalah pertemuan, namanya Info Night. Nah, teman-teman diperkenalkan tentang konsep usaha ini. Nah, ada lagi pertemuan berikutnya, ada namanya Network Building Training. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menuju sukses. Jadi akan dijelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa sukses di usaha ini. Nah, kemudian ada lagi pertemuan namanya N21 Connect. Nah, N21 Connect ini mengubah mindset kita, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya leadership seminar. Nah, saya juga berubah setelah mengikuti yang namanya leadership seminar. Nah, selain itu juga ada yang namanya audio, teman-teman. Nah, ini audio yang teman-teman bisa tanyakan sama yang mengundang ya. Bagaimana caranya untuk bisa mendengarkan audio-audio, di mana audio itu banyak sekali informasi-informasi tentang bagaimana motivasi kita untuk menjadi sukses di usaha ini, atau mendapatkan inspirasi-inspirasi melalui audio-audio yang tersedia melalui handphone. Jadi teman-teman bisa mendengarkan melalui handphone. Nah, kemudian pertemuannya seperti apa nih? Ini teman-teman nanti dalam tanggal 8 Oktober ya, hari Minggu. Nah, ini buat teman-teman yang di Jakarta nih ya. Wah, teman-teman bisa ikut yang sesi 1 nanti jam 10 WIB nanti di Wisma Indosemen. Tiketnya 85.000. Nanti pembicaranya adalah Pak Bimo dan Ibu Nini. Nah, mereka berdua akan berbicara nanti di seminar on-site-nya di Jakarta, gitu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana nih buat teman-teman yang di luar Jakarta? Wah, jangan khawatir teman-teman, yang di luar Jakarta juga bisa. Nah, kita bisa nonton lewat webinar. Nanti di tanggal 15-nya di jam 13 WIB gitu, melalui aplikasi N21 Mobile. Tanyakan sama yang mengundang teman-teman bagaimana caranya untuk mendapatkan tokennya, biar teman-teman bisa ikut ya nanti di tanggal 15 Oktobernya. Nah, yang lebih menariknya lagi, nanti akan ada National Leadership Seminar. Wah, ini nanti tanggal 11 sampai 12 November seluruh Indonesia akan ngumpul di Jakarta, teman-teman, dan itu akan berlangsung selama 2 hari, tanggal 11 sampai 12 November. Pembicaraannya adalah Pak Robert Angkasa dan Ibu Sonia Agustina. Nah, ini teman-teman tanyakan ya sama yang mengundang, karena saya pun juga memutuskan untuk memulai melakukan usaha ini setelah saya mengikuti leadership seminar, gitu ya, teman-teman. Nah, itu saja sharing saya malam hari ini. Satu lagi nih teman-teman, nah keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman memilih untuk jadi pelanggannya, tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, modalnya 0, tapi teman-teman bisa mendapatkan produk yang berkualitas. Kemudian kalau teman-teman memilih jadi reseller, maka teman-teman registrasi dulu 100.000 ke MW, tapi income-nya sedikit. Tapi kalau teman-teman ingin menjadikan ini sebagai payung untuk menghadapi badai, teman-teman bisa memilih menjadi pengusahanya. Teman-teman dapat semuanya, dapat produknya, dapat diskonnya, modalnya 100.000 ditambah alat penunjang bisnis, dan teman-teman bisa mendapatkan income yang banyak. Nah, itu saja sharing dari saya, teman-teman. Nah, terus apakah ada gitu ya yang sudah menyiapkan payungnya sejak masih muda? Nah, wah ini saya panggilkan
Buat teman-teman yang LC and above milenial, silahkan. Malam teman-teman, Kiki makeup artist pernah 24, sampai jumpa di BBS dan sampai jumpa di N21 Connect. Selamat malam teman-teman, aku Kosa, aku arsitek. Sampai jumpa di Leadership Seminar. Selamat malam, aku Claris, 19 tahun, mahasiswi, sampai ketemu di Leadership Seminar. Selamat malam teman-teman, aku Cindy, 22 tahun, fresh graduate dan content creator. Sampai jumpa di Business Seminar. Nah teman-teman, thank you. Oke teman-teman, malam hari ini kita juga mau dengar mereka mentor kita semua juga yang jalankan bisnis serius banget dan juga bisa menghasilkan omset 450 juta dalam sebulan. Kita sambut para Emerald. Gini Ranti, latar belakang ekonomi, pernah menjadi dosen, pernah melakukan usaha konvensional. Saya Windrio, latar belakang dari Elektro ITB. Saya pernah bekerja di perusahaan komputer internasional. Andi pernah mahasiswa, pernah lulus S1, S2, tetap 28 kata istri saya. Saat ini masih aktif sebagai pengusaha tambang dan istri saya Erlin sebagai health and beauty enthusiast. Anita Wibisono, latar belakang dari mantan PNS dari Kementerian Pertanian. Saya bekerja sama dengan suami saya Gatot Wibisono sebagai konsultan IT. Selamat malam, Lisa Dorgino dari UI. Sampai jumpa di BBS. Putut Mahendra, Notaris PPT di Jakarta. Ini isi saya Rita, terakhir Kepala Cabang Bank Sosial Nasional. Sampai jumpa di BBS. Maria, latar belakang sekretaris, pernah jadi sekretaris, maksudnya sekarang partner di perusahaan konsulting dan teknologi. Pastikan teman-teman hadir ke BBS. Unika Sari, dulu pernah bekerja 20 tahun sebagai profesional dan sekarang sebagai pengusaha, punya 2 anak yang sudah menikah dua-duanya. Teman-teman, silakan melihat BBS supaya bisa tahu nanti masa depannya, kita punya masa depan yang jelas. Sampai jumpa di BBS. Oke, malam ini ada yang lebih luar biasa daripada kami. Mereka banyak membantu kami untuk bisa melakukan bisnis ini dan sudah mempunyai time freedom. Oke, kami persilahkan para Diamond. Selamat malam teman-teman semuanya. Aku Irfan, ini istriku Wati Wahyu Kartini. Kami berdua dikaruniai 4 orang anak dan 3 cucu sekarang. Aha. Aku pernah bekerja di bank selama 20 tahun lebih gitu, jabatan terakhir sebagai Senior Vice President. Itu aja, sampai ketemu di BBS. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Gerit, sipil Unpar, kontraktor, Lucy Peraturan Trisati berumah tangga. Kami diberkati Tuhan dengan 4 orang anak dan baru 2 cucu, belum 3. Oke, sampai ketemu di BBS. Selamat malam, saya Refri, ini Dina. Latar belakang kami, saya dari ekonomi, pernah bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai direktur. Dina di perusahaan developer sebagai senior manager. Kami punya 3 orang putri, sudah bekerja, sudah tamat, sudah bekerja. Sampai ketemu di Business Building Seminar. Oke. Yang di sini luar biasa sekali, yang di Zoom kita semua akan belajar. Oh, pengumuman dulu. Oke, saya kembalikan kepada M. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu Daiman, luar biasa ya teman-teman. Ya, sebelum masuk ke pembicaraan luar biasa nanti terakhir ya closing, jadi ikutin sampai akhir. Kita ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Nah ini ya, ada
milenial ya, ini untuk Bistok. Jadi tanggal 14 September besok ya, jangan lupa ini untuk milenial, jangan ngaku-ngaku milenial ya, secara umur loh, bukan secara penampilan ya. Jadi pastikan undang yang banyak, ini akan seru banget ya. Berikutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu LC Gathering nih teman-teman. Ya. Tanggal 17 September, jadi pastikan teman-teman yang belum qualified coba kejar gitu ya, tanyakan yang mengundang dan bisa dilakukan di oke. Tadi secara online juga ya di beberapa AFS di 9 kota ya. Jadi pastikan untuk hadir. Ini akan seru banget sih teman-teman. Kemudian berikutnya, nah ini yang luar biasa lagi. Yes. Akan ada sukses seminar, jadi buat teman-teman yang ada di daerah Medan, di kota Medan, kemudian di Palu dan sekitarnya, bisa hadir ke acara sukses seminar ya. Jadi pembicaranya Crown loh, luar biasa ya, Pak Robert Angkasa dan Pak Johannes Simatupang ya. Ingat tanggalnya hari Minggu tanggal 24 September. Jadi pastikan untuk hadir, untuk kalau misalnya punya teman-teman daerah Palu dan Medan bisa diundang ke sini ya. Nah, betul kata Pandi, rame-rame padatkan Palu ya. Nah, berikutnya ini lagi teman-teman. Jadi BBS tanggal 8 Oktober 2023 ya di Wisma Indosmen. Jadi sesi 1 jam 10. Tanyakan ke teman-teman yang mengundang gimana dapatkan tiketnya ya, karena ini akan luar biasa banget. Kita akan belajar dari Pak Bimo dan Ibu Ninik Mujantini. Beliau ini berdua luar biasa, grupnya ada seluruh Indonesia, besar sekali teman-teman. Jadi pastikan untuk hadir ya. Yang kemarin hadir ke BBS, siapa coba? Seru banget ya kemarin Pak Gerit. Waduh ya, jadi harus datang lagi nih teman-teman ya ke BBS berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk yang di luar Jabodetabek bisa datang bisa ikuti acaranya melalui Endo1 Connect. Jadi live stream ya teman-teman melalui aplikasi tanggal 15 Oktober. Nah, ini bisa ditanyakan juga gimana cara mendapatkan kode aktivasinya. Ya. Berikutnya. Nah, ini yang luar biasa. Ya, Endo1 akan mengadakan NLS atau National Leadership Seminar ya, namanya nasional berarti cuma ada satu ya di Jakarta ya. Jadi pastikan untuk hadir tanggal 11 sampai 12 November dan bicaranya Pak Robert dan Bu Sonya dong gitu. Jadi akan keren banget. Terus tempatnya itu karena auditorium BPPT itu nggak terlalu besar ya, jadi pastikan untuk segera dapatkan tiketnya, pasti akan kehabisan gitu ya. Jadi buru-buru ya supaya kita bisa belajar banyak nih dari beliau berdua. Oke, berikutnya udah. Nah, ini kita lihat gimana leadership seminar. Aslinya itu akan lebih seru, teman-teman, akan lebih seru banget ya. Jadi pastikan untuk hadir ya. Siapa yang udah beli tiket? Udah IBI untuk LS? Yes, keren banget nih teman-teman di Zoom. Udah pada IBI juga? Oke ya. Nah, kita panggilkan nih sampai penutup udah selesai ya pengumumannya. Nggak berlama-lama, saya panggilkan Pak Johannes Simatupang. Silakan. Makasih Dini. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman yang di Zoom dimanapun kalian berada, selamat malam. Aku Johannes Simatupang, backgroundnya adalah teknik perminyakan. Dulu aku kuliah di University of Kansas. Dan aku melakukan usaha ini aktif, ya masih aktif sampai sekarang, itu dengan Roma. Ya, istriku sekarang lagi recovery after bypass surgery gitu ya. Nah, teman-teman, Roma latar belakangnya adalah computer engineer dari Boston University. Terus dia pernah bekerja di Amerika sebentar gitu. Setelah dia lulus kuliah dari BU sebagai traffic engineer di City of Boston, udah gitu dia pulang ke Indonesia. Kalau nggak salah dia pernah bekerja di Universitas Indonesia sebagai dosen di IT ya, program S2. Lalu pernah bekerja di Pusat Ilmu Komputer UI ya. Setelah itu dia berkarir di IBM ya, di IBM dan udah gitu dia
waktu di IBM dia melakukan MW dan aku juga melakukan MW, dan kami melakukan MW sejak dari tahun 1994. Jadi udah lama banget. Itu berapa ya? 29 tahun yang lalu kira-kira plus minus gitu ya. Nah, teman-teman, topik hari ini aku rasa kita yang pernah sekolah SMA itu pernah belajar peribahasa ya. Kalau di SMA Kanisius, aku dulu SMA Kanisius Jakarta, itu guru bahasanya namanya Pak Margono gitu ya. Nah, jujur aku lulusan IPA ya, lulusan IPA. Jadi kita tuh zaman itu, zaman baby boomer kayak aku tuh, anak-anak IPA tuh kayaknya arogan sekali, termasuk kita gitu. Kita menganggap remeh pelajaran bahasa Indonesia, sangat menganggap remeh gitu kan, gitu malas banget gitu ya. Tapi ternyata begitu kita lulus kuliah gitu ya dan bekerja, ternyata pelajaran yang paling penting itu ya peribahasa itu gitu. Yang paling penting banget gitu, karena di situ ada masalah kehidupan ya di situ. Nah, misalnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, rupanya teman-teman ya, bapak-bapak kita nih ya, yang senior-senior kita ini, mereka itu membuat peribahasa itu ada background experience-nya. Aku kasih contoh gitu ya. Ya contohnya sedia payung sebelum hujan. Nah, kenapa kita sedia payung sebelum hujan? Nah, itu ya tadi udah dibahas sama Bertin ya, Bu dosen gitu. Nah, teman-teman, ternyata gini gitu. Ternyata kita sebagai manusia, tadi saya ngomong arogan gitu ya. Karena gini, biasanya nih orang yang sudah mempunyai pekerjaan yang cukup settle dan uangnya dia merasa cukup banyak, ya uang banyak itu relatif ya. Jadi kalau kita bilang kita orang paling kaya di Jakarta, gitu ya. Ada yang lebih kaya lagi yang nggak kasih tahu bahwa dia juga kaya gitu. Ya teman-teman ya, itu relatif banget karena uang itu tidak bisa apa ya, tidak ada absolute value. Kalau misalnya dia bilang dia kaya, Li Ka-shing di Hong Kong lebih kaya, gitu. Warren Buffett lebih kaya. Jadi nggak ada orang yang lebih. Tapi kalau orang sudah bekerja, kita sudah bekerja gitu ya. Karena aku dulu pernah kerja di oil company Amerika gitu, terus jabatannya nyaman, income-nya bagus, dapat fasilitas A, B, C, D, E, F, G gitu, kita udah merasa, wes, gitu ya, kayaknya beda banget gitu, ya, kayaknya kita di kasta yang berbeda. Jadi masalah kasusnya adalah, tolong direnungkan, kita overconfident dengan apa yang kita punya. Masalahnya itu gitu, sehingga kita pikir ngapain sih apa yang sebelum hujan? Kita pikir apa yang kita miliki ini akan kita miliki terus sampai kita meninggal, belum tentu. Anything can happen gitu. Ya, jadi anything can happen. Apa juga bisa terjadi, teman-teman. Nah, nomor satu itu. Nomor dua, orang yang tidak merasa dia tidak punya uang, ya, merasa aduh kayaknya gue berat banget nih gitu. Nah, dia juga merasa bahwa is it possible aku bisa punya income lagi? Nah, dia ujung-ujungnya tidak percaya diri. Udah jadi tidak percaya diri. Nah, dua-duanya ini bisa dikoreksi nih. Gitu teman-teman. Nah, jadi intinya tuh gini gitu ya. Intinya adalah kita jangan overconfident dengan apa yang kita sudah punya gitu ya. Beberapa tahun yang terakhir gitu ya, kita sering, wah si ini punya pesawat. Si ini wah the flexing ya di YouTube, di Instagram, di TikTok, kasih lihat wah betapa kayanya dia dan seterusnya sampai orang tuh bilang wah, sampai anak kecil sekarang ditanya nih ya, sama aku ingat banget waktu itu Pak Presiden kita gitu, Pak Jokowi nanya sama anak muda, kamu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Wah, aku sampai buset gitu ya. Kenapa? Karena dia lihat data yang sebenarnya belum diverifikasi gitu. Ya tentunya Pak Presiden saat itu bijaksana banget ya, ketawa dan wah bagus gitu ya. Nah jadi karena yang dilihat ternyata beberapa saat, kalau nggak salah 6 bulan yang lalu saya dengar kabar-kabar ternyata money laundry. Ada yang money laundry, nggak semuanya gitu ya. Ya gimana cari uang sebanyak itu guys gitu. Kan itu butuh proses dan lain sebagainya gitu dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman intinya adalah
wah untung banget ya aku sama Roma waktu itu, walaupun dalam kondisi yang tanda kutip nggak nyaman-nyaman amat sih, kami udah cukup nyaman gitu. Tapi begitu kami ngelihat peluang usaha gitu ya, kami mau melakukannya gitu. Dan awalnya tuh nggak gampang banget guys. Gitu ya. Karena untuk bisa berhasil di usaha ini tuh tidak mudah sama sekali. Yang lebih susah lagi mempertahankan pada saat kita berhasil, itu jauh lebih susah lagi karena itu ilmunya beda. Ya, mencapai, mencari sama mempertahankan itu dua. Kita udah mencapai sesuatu nih gitu ya. Yang lebih susah lagi udah mencapai sesuatu itu, mempertahankan apa yang kita sudah capai itu jauh lebih susah lagi, ilmunya beda lagi gitu. Nah, jadi teman-teman, aku saranin sih teman-teman datang deh ke meeting-meeting kayak BBS atau kayak N21 Connect, Pak Bimo, Bu Nini gitu ya. Mereka tuh udah puluhan tahun juga gitu berhasil di usaha ini gitu. Jadi teman-teman, apakah sedia payung penting banget sebelum hujan? Jawabannya menurut aku sih penting gitu. Karena kalau kita nggak sediain payung pas hujan kita basah kuyup, ya susah banget gitu untuk mencari payung itu lagi dan kita udah keburu kedinginan gitu, udah keburu influenza gitu teman-teman ya. Oke, aku rasa gitu dulu. Sukses buat teman-teman semuanya. Aku balikin ke Dini. Terima kasih. Yes, acara malam hari ini udah selesai. Setelah ini akan ada meeting after, jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan gitu ya, mau tanya-tanya berikutnya, tanyakan ke teman-teman yang mengundang untuk Zoom link-nya ya, ada meeting after. Oke, sampai ketemu lagi di Business Preview minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.